Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, dadah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bye-bye. God bless you. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Coba kakak mau dengar? Oke, sungguh amat baik. Kakak berharap semua kabar adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, semuanya sungguh amat baik. Di hari Minggu ini, di hari Minggu pagi ini, adik-adik udah pada mandi belum nih? Sebelum kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Coba kamu lihat dulu. Oke, kayaknya kalau dari sini kelihatannya udah pada mandi semuanya ya, udah pada seger. Nah, kita mau siap-siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik tentunya ya. Yuk, sama-sama kita semua bangkit berdiri. Ayo kita nyanyiin satu pujian. Sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini sambil pakai gerakan ya. Oke. Sambil tepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang matamu ya. Matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yuk semuanya tepuk tangan. Sekarang kita mainin satu pujian yang lain lagi nih. Kalau kau senang hati, tepuk tangan, oke? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Nah, tadi kita udah senang-senang, sekarang kita mau puji nama Tuhan ya. Kita katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Yeay, kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersenang buat Tuhan dan memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian lagi bahwa bertambah dalamnya kasih kita kepada Tuhan, bertambah luasnya kasih kita kepada Tuhan, dan juga bertambah tingginya. Oke, kita nyanyikan pujian ini.
Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Tuhan itu makin dalam, makin tinggi, dan makin lebar buat kita semuanya. Buat aku, buat kakak-kakak yang ada di rumah, buat adik-adik di rumah, dan semua orang. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus dalamku. Yeay. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu dapat menjadi rema buat kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Shalom, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids, khususnya buat adik-adik kelas Indria dan adik-adik kelas pertama ya. Pada hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami semuanya, Engkau tolong di rumah kami masing-masing agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita menyembah Allah yang mulia. Sekali lagi, kita menyembah Allah yang mulia. Ayat firman Tuhannya terambil dari 2 Tawarik 3 sampai dengan 2 Tawarik 7. Wah, panjang sekali ya. Jadi nggak bisa dibacakan, bisa nanti waktunya habis ya. Nah, namun sebelum Kak Billy bercerita tentang kita menyembah Allah yang mulia, Kak Billy pengen ngulang sedikit ya untuk cerita firman Tuhan minggu kemarin, di mana minggu kemarin Tante Lan-ing bercerita tentang bahwa kita menyembah Allah yang kudus. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Di minggu kemarin bangsa Israel itu kalau mau menyembah Allah atau mau mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, mereka mempersembahkan di mana? Nah, benar sekali ya. Pada waktu itu bangsa Israel mereka menyembah Tuhan atau mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, yaitu melalui kemah suci ya, melalui kemah suci. Kemah suci itu adalah sesuatu yang bisa dipindah-pindahkan ya, dari ke tempat yang satu ke tempat yang lain ya. Dan kemah suci waktu itu dibuat dalam 3 bentuk ruangan ya. Ada yang disebut dengan ruangan Maha Kudus, kemudian ada yang disebut dengan ruang kudus, kemudian ada yang disebut dengan ruangan di mana bangsa Israel bisa berkumpul dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tadi yang Kak Billy bilang bahwa kita menyembah Allah yang mulia. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Billy beritahu terlebih dahulu bahwa pada zaman dahulu bangsa Israel itu dipimpin oleh raja-raja. Nah adik-adik masih ingat nggak siapa aja raja-raja bangsa Israel? Dan raja yang pertama siapa? Nah benar, raja yang pertama adalah Raja Saul ya. Kemudian Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Nah kali ini atau hari ini kita akan mendengarkan tentang raja yang ketiga, yaitu adalah Raja Salomo. Nah adik-adik tahu siapa Salomo? Nah Salomo atau Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah ketika Raja Salomo menjadi raja, waktu itu Tuhan punya pesan ya kepada Raja Daud bahwa umat Allah harus mereka menyembahku di dalam bait Allah. Dan bait Allah itu akan didirikan oleh raja yang ketiga atau raja yang adalah anakmu, yaitu namanya Salomo. Nah adik-adik, ketika Raja Salomo menjadi raja, kemudian Tuhan berfirman kepada Salomo bahwa Salomo harus membangun bait Allah atau bait suci, di mana bait suci ini atau bait Allah adalah untuk menggantikan kemah suci ya yang digunakan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, kalau kita mau membangun sesuatu atau contohnya orang tua kita mau membangun rumah nih, apa aja yang diperlukan? Ayo, siapa yang bisa? Nah benar sekali ya adik-adik ya, bahwa yang diperlukan yang utama adalah kita harus mengumpulkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu bisa berupa batu, semen, besi, pasir mungkin, kayu gitu. Jadi kita harus mengumpulkan bahannya terlebih dahulu. Nah kemudian kita harus cari ya siapa tukangnya. Jadi tukang inilah yang akan membangun rumah tersebut.
Nah, pada waktu itu juga yang dipersiapkan oleh Raja Salomo, yaitu mengumpulkan bahan, kemudian mencari tukang yang mengerjakan untuk membangun bait Allah tersebut. Nah, adik-adik, selain itu, kemudian harus dipersiapkan nih orang-orang yang akan mengerjakan apa yang menjadi isi daripada rumah tersebut, ya. Jadi ada yang membuat kendil, ada yang membuat tirai gitu. Nah, jadi semuanya punya bagiannya masing-masing. Dan bait Allah pada waktu itu, adik-adik, sebagian daripada dindingnya itu dilapisi dengan emas, ya, dilapisi dengan permata. Jadi bait Allah itu adalah bait Allah yang sangat mewah pada waktu itu. Nah, kemudian bait Allah ini dibangun selama 7 tahun. Wah, lama sekali ya, selama 7 tahun. Dan bait Allah juga itu didirikan, dibangun sama seperti kemah suci, di mana ada yang namanya ruang Maha Kudus, kemudian ada yang namanya ruang kudus, kemudian ada yang namanya ruang di mana bangsa Israel akan mempersembahkan korban buat Tuhan, ya. Nah, setelah itu, kemudian setelah 7 tahun dibangun, akhirnya bait Allah atau bait suci itu selesai didirikan. Nah, menurut adik-adik, sesuatu yang kita nantikan lama sekali, terus kemudian itu selesai dikerjakan. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kita? Pasti dong kita bersuka cita, kita happy kan? Karena sesuatu yang kita nantikan sekian tahun lamanya itu sudah selesai dikerjakan. Itulah yang mereka alami pada waktu itu bangsa Israel. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat berbahagia karena mereka tidak akan lagi beribadah atau mempersembahkan korban buat Tuhan ke kemah suci, ya, kemah suci di mana itu sebuah kemah yang harus dibongkar pasang. Namun sekarang mereka tidak akan lagi ke kemah suci, tetapi ke bait Allah, ya. Mereka menyembah Tuhan di sana, mereka mempersembahkan korban buat Tuhan di bait Allah. Jadi bait Allah adalah sesuatu tempat yang menetap, ya, tidak akan dipindah-pindahkan lagi. Nah, adik-adik, setelah selesai dibangun, kemudian para imam-imam mereka mengangkat ada yang namanya tabut perjanjian, ya. Nah, tabut perjanjian ini kemudian dibawa dan dimasukkan di tempat yang disebut dengan ruang Maha Kudus, ya. Nah, setelah para imam meletakkan tabut perjanjian ini, kemudian terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan, di mana pada waktu itu tiba-tiba awan yang sangat bersinar memenuhi bait Allah tersebut, ya. Awan yang sangat bersinar sekali. Semua orang yang ada di bait Allah pada waktu itu mereka menyaksikan. Dan awan itu melambangkan itu adalah kehadiran Allah atau kemuliaan Allah memenuhi bait Allah pada waktu itu. Dan ketika mereka melihat hal tersebut, kemudian Raja Salomo tadi yang memimpin bangsa Israel, kemudian dia mengajak semua para umat Tuhan atau bangsa Israel untuk berdoa kepada Allah. Kemudian mereka berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, adik-adik, tadi kan bangsa Israel mereka sekalian mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, setelah mereka berdoa, kemudian tiba-tiba api dari langit turun, kemudian membakar semua korban bakaran mereka atau korban persembahan mereka kepada Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan sedang berkenan atas korban persembahan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita pada zaman sekarang kita masih membutuhkan awan yang bersinar itu untuk memenuhi gereja kita? Nah, tentu saja tidak. Karena Tuhan Yesus telah hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Itu menggantikan kemuliaan Allah hadir di tengah dunia. Menggantikan awan yang bersinar pada zaman bangsa Israel.
Nah, ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus membawa kemuliaan Allah, di mana Tuhan Yesus memberitakan kabar tentang keselamatan kepada dunia, termasuk adik-adik semuanya dan Kabili. Namun adik-adik, pada waktu Yesus hadir, kemudian Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada dunia, ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka menangkap Yesus, kemudian mereka menyalibkan Yesus. Nah, setelah mereka menyalibkan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Benar sekali ya, Tuhan Yesus bangkit. Artinya Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah hidup ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang lainnya. Selama berapa hari? Nah, benar sekali, selama 40 hari ya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kemudian Tuhan Yesus kemana? Benar sekali, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Siapa yang masih ingat? Nah, benar sekali, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Nah, siapa sih orang percaya itu adik-adik? Nah, benar sekali, orang percaya adalah adik-adik Victory Kids semuanya, dan termasuk Kabili, termasuk papi mami kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira firman Tuhan hari ini tentang Allah, kita menyembah Allah yang mulia seperti itu. Namun ada dua hal adik-adik yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yaitu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa adik-adik semuanya. Seperti tadi Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin bangsa Israel, untuk bagaimana cara membangun bait Allah tersebut. Demikian juga dengan adik-adik semuanya. Adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adiknya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Tuhan, kita menyembah Allah yang Maha Kudus, Allah yang sangat suci ya, Allah yang benar ya. Jadi kita menyembah Allah yang suci, Maha Kudus, Maha Benar, Maha Mulia ya. Demikian juga dengan kita, maka kita harus menjadi anak-anak yang baik ya. Kita harus menjadi anak-anak yang nurut ya, anak-anak yang taat ya, anak-anak yang tidak melawan orang tua ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka ya kalau adik-adik menjadi anak-anak yang malas-malasan, kemudian suka berbantah-bantah sama orang tua. Nah, jadi adik-adik harus menjadi anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran. Oke deh, sampai hari ini, sampai sini cerita firman Tuhan hari ini, di mana kita menyembah Allah yang mulia. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 66 ayat yang kedua. Mazmur 66 ayat yang kedua. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ulang. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat yang kedua ya. Silakan dihafalkan ayat hafalannya, kemudian mengirimkan ayat hafalannya ke gurunya masing-masing sampai hari Sabtu jam 12 siang ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik semuanya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, di mana kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi
anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau, kami percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.